Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya ingin memberikan materi tentang operator untuk C++. Di sini kami beranggotakan ada Arya Mahesa Kusumawardhani, Galang Ramadan yaitu saya sendiri, Muhammad Rasa Darmawan, Nabili Aladin Awal Kamal. Operator. Dalam proses penulisan bahasa pemrograman, biasanya ada yang dinamakan operator, di mana nantinya operator tersebut digunakan untuk membentuk hasil nilai yang diinginkan. Secara mudahnya, operator adalah suatu simbol yang biasa digunakan dalam penulisan bahasa pemrograman. Keberadaan operator biasanya akan lebih banyak ditemukan pada sebuah operasi-operasi tertentu. Kebanyakan memang operator digunakan dalam perhitungan aritmetika pada suatu program. Bagi kalian yang belajar di dunia pemrograman, mungkin juga tidak asing dengan yang namanya operator. Agar pengetahuan kalian lebih luas lagi tentang operator dalam bahasa pemrograman, tentunya penjelasan yang sudah tersedia dalam penjelasan ini tentang operator dalam bahasa pemrograman akan sangat membantu sekali. Pengertian operator adalah operator merupakan simbol atau karakter yang digunakan dalam program untuk melakukan suatu operasi atau memanipulasi seperti menjumlahkan, memberikan nilai suatu variabel, membandingkan nilai, dan lain sebagainya. Oh iya, ekspresi sendiri merupakan gabungan antara variabel-variabel. Literal operator yang mengevaluasi suatu nilai baik merupakan numerik string maupun nilai logik. Misalnya, kita ingin menjumlahkan nilai dari variabel X dan Y, maka kita bisa menggunakan operator penjumlahan. Jenis kelompok operator dalam pemrograman C++ yang harus kamu ketahui. Ada operator aritmatika, operator penugasan, operator pembandingan, operator logika, operator bitwise, dan operator lain-lainnya. Namun yang akan kita bahas saat ini adalah operator aritmatika dan logika. Nah, di sini ada operator aritmatika. Operator aritmatika merupakan operator yang bisa kita temukan dalam operasi matematika. Sedangkan aritmatika adalah cabang ilmu matematika yang membahas perhitungan sederhana, mulai dari penambahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian. Namun, ada salah satu sifat operator yang juga digunakan dalam operator aritmatika, yaitu unary. Sifat operator ini menjelaskan bahwa simbol plus merupakan positif dalam sebuah bilangan dan simbol negatif atau minus merupakan bentuk negatifnya. Operator ini terdiri dari penjumlahan, yaitu simbolnya plus, pengurangan, yaitu simbolnya min, perkalian, simbolnya bintang, pembagian, simbolnya slash, dan sisa bagi, simbolnya persen. Nah, di sini ada contoh aritmatika. Bagaimana cara pakainya? Mari kita coba dalam contoh program. Buatlah program baru bernama operator_arithmetica.cpp. Kemudian isi dengan kode berikut. Pertama, ada pagar include iostream. Enter using namespace std. Tutup. Nah, fungsi tersebut merupakan kepala program. Lalu ada inmy yang untuk membatasi badan program. Lalu ada in, a, b, dan c merupakan variabel. Lalu ada cout lebih kecil, ada tanda petik input nilai a sama dengan tanda petik tutup. Lalu ada sin lebih besar a. Nah, fungsi tersebut untuk menyimpan data a. Lalu ada cout lebih kecil, tanda petik input nilai b sama dengan tanda petik lalu tutup. Ada sin lebih besar b, itu untuk menyimpan data b. Lalu ada c sama dengan a tambah b yang merupakan rumusnya. Lalu ada cout lebih kecil, tanda petik hasil a tambah b sama dengan tanda petik lebih kecil, c lebih kecil, endel. Nah, di situ untuk mengoutputkan hasil dari apa yang kita tambahkan. Lalu ada return 0 dan tutup. Nah, di sini ada outputnya. Nah, output yang akan kita keluarkan adalah input nilai A. Di sini kita masukkan 2. Lalu input nilai B. Di sini kita masukkan 3. Ada hasil A tambah B. 2 ditambah 3. Maka yang akan keluar adalah nilai 5. Nah, di sini coba juga untuk contoh operator yang lain, seperti pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi.
ubah program menjadi seperti ini. Pagar, include IOStream, lalu using namespace std untuk kepala program, lalu in main untuk membatasi badan program, lalu ada in A dan B untuk variabel A dan B, lalu ada cout lebih besar lebih kecil, tanda petik inputkan nilai A sama dengan terus tanda petik, lalu ada cin lebih besar A untuk menginput data A. Lalu ada di sini juga sama aja, input nilai B, sin nilai B. Lalu ada cout lebih kecil, tanda petik hasil A tambah B sama dengan tanda petik lebih kecil A tambah B lebih kecil endel. Nah, di sini untuk mengoutputkan pertambahan. Lalu di sini ada cout lebih kecil sama aja, cuma di sini minus untuk pengurangan, lalu lebih kecil A kurang B endel. Lalu bawahnya ada cout lebih kecil hasil A kali B sama dengan tanda petik lebih kecil A kali B. Di sini untuk mengoutputkan perkalian. Nah, bawahnya lagi ada cout lebih kecil tanda petik hasil slash B sama dengan tanda petik lebih kecil A slash B. Di sini untuk mengoutputkan pembagian. Dan terakhir ada cout lebih kecil petanda petik hasil A persen B petanda petik lebih kecil A persen B. Di sini untuk nilai persen. Nah, maka outputnya di sini adalah inputkan nilai A sama dengan kita masukkan 7, lalu inputkan nilai B sama dengan 2, maka hasil A tambah B adalah 9. Itu yang untuk pertambahan aritmatika pertambahan. Lalu hasil A kurang B 7 kurang 2 sama dengan 5 untuk aritmatika pengurangan. Hasil A kali B sama dengan 14 untuk aritmatika perkalian 7 dikali 2. Lalu ada hasil A bagi B sama dengan 3 dari 7 dibagi 2 itu aritmatika pembagian. Lalu hasil A persen B sama dengan 1, itu persen dari 7 dipersenkan 2 dari aritmatika persen. Pada operasi pembagian 7 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Ini karena kita melakukan operasi terhadap tipe data integer. Bila kita ubah program yang menggunakan tipe data float, maka akan seperti ini. Dan ini adalah fungsi jika menggunakan float, yaitu stack include IOStream, enter using namespace std, tutup enter, ada in main, terus buka tutup kurawal, float A, B. Di bawahnya lagi ada cout lebih kecil, titik 2 input nilai A, titik 2 dan titik 2. Dan ada sin lebih besar A. Dan itu ada lagi cout lebih kecil, titik 2 inputkan nilai B. Dan di bawahnya lagi ada sin lebih besar B. Dan kedua itu adalah untuk memasukkan nilai input nilai A dan B. Jadi bawahnya lagi ada cout lebih kecil, kutip 2 hasil A bagi B, kutip 2 dan kutip 2 lebih kecil A slash B atau A bagi B lebih kecil handle. Dan di bawahnya lagi ada return 0. Dan di sampingnya ada outputnya. Dan di outputnya akan menghasilkan masukkan nilai A, dan kalian akan masukkan nilai A dan B. Nilai A nya ada 7, input nilai B nya ada 2, dan hasil A bagi B atau A atau 7 bagi 2 adalah 3,5. Hasilnya adalah koma karena kalian memakai operator float dan bukan integer. Dan yang kedua adalah operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi logika, yaitu logika benar, true, dan logika salah, false. Operator logika sering digunakan untuk kondisi if atau keluar dari proses perulangan, looping. Operator ini terdiri dari nama operator dan simbol, yaitu logika n sebagai nama operator dan simbolnya adalah dan. Logika or simbolnya adalah garis tegak, dan negasi atau kebalikan, yaitu dengan simbol
apa namanya, Tanda seru. tanda seru. Contoh logikanya yaitu, lalu bagaimana dengan penggunaannya di program? Mari kita lihat contohnya. Buatlah program baru bernama operator underscore logika.c++ atau CPP. Kemudian lakukan ini dengan kode berikut, yaitu hashtag include kurang dari IOStream lebih dari, terus enter, using namespace std titik koma, in main buka kurung tutup kurung, terus buka kurung kurawal, in A sama dengan 1 tutup, in B sama dengan 0 tutup, bol hasil tutup, cout kurang dari tanda petik 2 A sama dengan petik 2 kurang dari A kurang dari end line tutup, cout kurang dari petik 2 B sama dengan tutup B sama dengan kutip 2 kurang dari B kurang dari end line tutup, hasil sama dengan A dan B tutup, cout kurang dari kutip 2 A dan B sama dengan kutip 2 kurang dari hasil kurang dari end line tutup. Nah, maka hasilnya adalah hasil sama dengan A garis tegap B tutup, cout kurang dari kutip 2 A garis tegap B sama dengan kutip 2 kurang dari hasil kurang dari end line titik koma. Cout-nya adalah yang keluar adalah cout kurang dari petik 2 tanda seru A sama dengan petik 2 kurang dari tanda seru A kurang dari end line tutup, dan return 0 untuk mengakhiri program. Maka outputnya A sama dengan 1, B sama dengan 0, A dan B sama dengan 0, A garis tegap B sama dengan 1, tanda seru A sama dengan 0.